Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Jadi jujur ini itu diidentikan dengan khalifah yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk yang kedua siapa pendampingnya? Amanah. Kalau dia sudah jujur, amanah. Nah, ini khalifah yang kedua. Namanya Umar bin Khattab. Nah, jujur sama amanah ini yang bersanding kuburannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini mau jaga nih Hotel Safa Marwani Syar'i, pegang ini Pak. Jadi pegawai, pimpinan, ini semua harus jujur, amanah. Untuk dia bisa langgeng, yang ketiga, katakan beriman sudah itu istiqomah. Amin tu bila sumastaqim. Jadi inilah jalan untuk kita bisa melihat wajah Allah, yaitu jujur, amanah, sama istiqomah. Itulah kejernihan. Jadi kalau perniagaan kita tidak akan pernah rugi. Ini Allah yang kasih tahu. Ya. Ada 3 amalannya. Ada 3 amalan. Sudah tahu Ibu? Teruskan aja, Pak. Jadi Allah beritahu di dalam Quran itu 3 amalan. Bunyinya innallazina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarzuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai pegawai ini dalam 1 hari nggak baca Quran. Betul. Wah, paling tidak dengerin. Nah, kalau bisa diminta untuk baca Pak. Baca. Ya, membaca jadi lisan kita ini. Hatta 1 ayat, tapi tiap hari kalau bisa baca Quran. Yang kedua, dirikan sholat. Betul. Jadi ini jadwal waktunya sudah ada. Musola sudah ada. Jadi jangan sampai ketika waktu sholat kita masih buka. Jadi ketika 5 menit sholat mau masuk, itu tutup, close. Tutup. Kenapa seperti itu? Karena Rasul kasih tahu, Abdul amal as-sholatu awal waktiha. Sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Nah, jadi setelah baca Quran, sholat. Yang ketiga ini yang akan sampaikan tadi, infak. Jadi infak itu sebagian rezeki atau ya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi infak itu sebagian rezeki. Sebagian cuma. Tapi ini senantiasa, Pak. Jadi tidak nunggu hari Jumat. Senantiasa itu artinya tiap hari. Mungkin tiap hari, mungkin baginya tiap hari Jumat. Tapi kalau bisa tiap hari kita sudah ada yang kita titipkan. Karena ayat Qurannya ini. Agar supaya apa? Perniagaan kita tidak akan pernah rugi. Karena setiap hari pun baik ya. Iya. Tapi yang utama memang Jumat. Jumat itu Jumat berkah hari raya bagi kaum muslimin. Di penghulunya. Makanya orang banyak menunggu hari Jumat. Padahal di setiap hari ini kita harus. Ada panggilannya. Dan kalau bisa, kalau di sini jangan sampai menolak orang yang datang. Yes. Menolak orang yang datang itu kita orang jasa. Orang datang itu bawa rezeki. Ada hadis, Pak. Rasulullah. Ada seorang wanita, dia protes ke Rasul. Suamiku tuh suka panggil tamu. Iya. Panggil tamu. Masak ini aku sibuk. Akhirnya suaminya dipanggil Pak oleh Rasul. Besok aku mau datang ke situ. Kemudian setelah datang ke rumahnya, Rasul ngendikan bicara, suruh istrimu melihat apa yang ketika keluar. Itu semua kejelekan yang ada di rumah itu dibawa. Semua kejelekan yang ada. Jadi, iya. Mbak siapa? Mbak Nia, Pak. Kalau di sini biasanya dipanggil Nia. Oh. Iya. Minta doa Pak supaya cepat nikah. Amin. Ini kupikir aja. Mbak, nanti kan kalau sudah di syariah, anak izin ini ya. Iya. Jadi
awal mungkin orang berpikir ini sudah pakaian syar'i. Iya. Tapi kalau Islam belum. jadi Saya paham. nah, maka dari tadi itu, waduh, ini langsung Bapak semangatnya pas di sini, ini nggak pas. Itu dulu pegawai saya, Pak. Saya tidak izinkan lagi ketika saya masuk jadi pemimpin, hari ini saya sampaikan, besok nggak boleh. Mereka berubah seperti ini pakaian semua. Yes. Dulu jalan Pak, tapi karena pondasi tadi ya masih itu yang perlu Bapak sentuh. Ini sharing Mbak ya Pak. Karena itu kekuatan, Mbak. Kekuatan orang, jadi masuk ke kantor kita, orang jadi lihat. Tadi sudah morotal terdengar, sudah tuh dilihat penampilan pegawainya, dingin. Wah, ini beda loh, memang betul. Jadi kan hotel kan, Mbak di perhotelan nih, pas pakaian ini, waduh. Jadi orang sudah, oh beda ini gitu. Jadi tanpa perlu kita ngomong, ini beda. Iya. Iya. Aku melihat kebaikan. Iya. Atur rasa yang penting ketemu ya. Iya. Ya. Insya Allah. Karena tetap baik larinya ke itu, cuma kalau ketemu dengan orang yang nggak tepat, ini yang masalah. Duri itu harus dibuang nggak? Duri harus dibuang. Supaya Iya, tidak bengkak. Supaya tidak iya. bengkak. Kalau tanganmu ini memang harus dipotong, potong gitu loh. Yang penting jempolnya ini jauh hilang. Kalau nggak ada jempol susah Pak ambil. Iya loh. Itu poinnya, kita selamatin ini jempol. filosofi Jawanya Masya Allah. Iya, campur Pak. Campur. Iya ya caranya. Iya loh. Iya kalau caranya ngomong kalau nggak tepat loh. Nah, Bapak kan dari PTBA, Bapak kan saya kebetulan selain mengecek ini, saya concernnya di keahlian saya itu keuangan. Yang menyebabkan banyak orang sudah akidahnya bagus, ibadahnya bagus, ketika keuangannya jelek, itu semua jadi jelek, doa tidak dijabah. Nah itu Pak. Nah, saya ingin tahu, ini kalau rekening banknya di mana ini Pak? Kalau Saat ini biasanya kalau kita pakai edisi itu Mandiri sama BCA ya. Biasanya kalau hotel itu Mandiri, BCA, semua ke edisi BRI, BNI atau terus untuk semua bank riba itu. Betul. Itu semua bank riba. Betul. Nah itulah yang saya maksudkan datang ke sini itu minimal terpikir di situ. Kalau kita sudah ngomong hotel syariah, kita sudah ini depo syariah, jangan sampai banknya bank riba. Betul. Karena riba itu rayuan iblis berujung azab. Azabnya dunia akhirat Pak. Harusnya modal ya. Jadi aku enak loh Pak. Aku Ownernya saya berapa? Ya, Dimana ownernya saya berapa? ownernya asli sini tiap hari Pak. Di Ini keliling. sarapan ini. Ini yang bawa tangan owner Pak. Masya Allah. Tiap hari Pak. Sarapan. Bapak ini Pak tiap minggu saya kasih coba Pak. Ini bisa. Masya. Kita semuanya Oh, ownernya. ini anak baru dapat loh, yang Tiap semangat. hari Bapak. Yang owner itu keliling ke karyawan yo. Kasih Ini ini bawa Pak. sembako Pak. Cuma kalau owner didampingi orang nggak tepat dan kurang pondasinya, ini yang aku. Makanya Bapak harus ketemu. Masya Allah, Masya Allah. Paham ya Pak? Saya punya kelemahan, saya tahu Pak kekurangan saya. Lawang bantu. Ini wong tawadu ini. Bapak punya Tapi saya keahlian. paham apa yang itu. Saya tahu, insya Allah bisa. Semua cahaya itu jelas kok. Iya. Tabirnya ayo dibuka lah. Ini mudah-mudahan ini doa-doa yang Amin, selalu saya amin, panjatkan. Amin. Pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihan. Karena kita doanya itu Tiap pertemukan hari ya. Pak, owner itu tukang becak. Paham maksudnya? Iya. Istrinya paham ya Bapak? Iya. Bisa bantu ya Pak? Insya Allah. Amin. Amin. Itu yang niatan kita itu memang kalau bisa bermanfaat untuk manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya juga terima kasih Pak, udah banyak kasih pelajaran. Jadi jangan kecewa Ibu ya untuk menyampaikan, karena teman-teman saya dulu pegawai saya juga waktu saya sampaikan awal mereka kaget, ada yang nangis, ada yang itu.
Ya, tapi itu tadi karena kita akan mencegah dia untuk tidak bermaksiat lagi. Jadi kondisi itu karena saya sudah keliling Pak, Ya. hampir rata-rata kalau dia dipilih Allah baik, nanti Bapak silahkan lihat dia yang baik atau enggak nih ya. Kalau beliau dipilih baik, tapi masih ada maksiat, dia melakukan kan baik semua nih. Ya, dilakukan. Ada maksiat, dua akan dia rasakan kalau dipilih baik. Pertama, usahanya nanti itu akan jatuh, hancur. Oh enggak, malah bagus nih. Ya. Yang kedua, penyakit. Cuma dua itu Allah akan ambil. Harta yang haram itu kalau enggak dari usahanya dihancurkan, kalau enggak dikasih penyakit. Nah, kalau ini tidak, enggak ada sehat ini, hati-hati. Jangan-jangan Allah sedang tidak suka sama kebaikan yang dilakukan. Nah, tinggal dilihat di mana itu. Ya, nama bahasa agamanya istiqomah. Nah, makanya ini masih ada sisa waktu dan mudah-mudahan saya selalu kasih tahu bahwa manusia baik itu punya masa lalu. Jadi orang baik itu punya masa lalu. Sementara orang jahat yang melakukan dia punya masa depan. Maka kita tidak boleh menghakimi ketika kita melihat ada yang belum sesuai dengan syariat. Itulah guna kita untuk saling menasehati, bukan menghakimi. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan pencerahan ya kepada manajemen Hotel Safa Marwah. Ya, dan ini kita berharap memang supaya nanti masyarakat itu kalau ke Palembang itu harusnya hotel syariah. Tadi saya ke Duta Syariah. Grand ya, Grand Duta Syariah. Grand Duta Syariah. Kalau di hotel Pak, saya termasuk apa ya di Waalaikumsalam. Ayo, Pak Madi. Nah, ini Pak Madi, ini pengelola Masya kita, Pak. Allah. Pak Prof ya. Iya. Ya. Aku udah sedikit cerita tentang sampean. Agak cerita. Jadi bikinin teh Nak, gini ya. Siapa? Beliau ini YouTuber. Nah, beliau sendiri yang akan clearkan gitu, Pak. Tapi udah banyak kita ngobrol. Oh gitu. Pada prinsipnya dia tuh bangga, bahagia bisa melihat suatu konsep hotel yang Islami syariah. Ya. Ya inilah dan beliau ini intinya beliau ini kepengen apa ya Pak? Dapat ayo siar istilahnya. Ya, ya. Mengajak orang-orang yang hadir ke Palembang jangan ke hotel yang lain, Iya. bukan ke hotel syariah gitu. Ya benar. Yang selama ini saya tetap di jasa tapi jasa perbankan Pak. Nah ini sudah mau pensiun, tapi kepingin ini sampai gua dipanggil Allah nih ada siar. Nah salah satu kalau aktivitas keuangan sudah syariah, kalau bisa tempat tidur pun syariah, Nah, rumah pun syariah, beli mobil pun syariah gitu loh. betul. Nah, makanya kemarin kami jelajah Nusantara bermuamalah syariah Pak, dari Pekanbaru, Bukit Tinggi, Padang, Muara Bungo, Jambi. Hari ini ada di Palembang. Besok ke Lampung. Karena Ahad nanti ketemu dengan Ustadz di pondok untuk hari Ahad ketemu lagi. Jadi kita dialognya dengan Ustadz untuk menyampaikan mana yang untuk kita komunikasikan. Gitu Pak Rob. Ya. Jadi artinya begini. Ini satu pertama-tama satu kebanggaan bagi kami. Ternyata kami ada yang melirik. Ya kan gitu kan? Nah ini beliau yang ngasih tahu Pak. Ya. Jadi kalau mau kami bayar dengan istilahnya uang, mungkin kami nggak akan terbayar. Wah jangan Pak. Nggak, bukan. Artinya kan begini, kalau seandainya kali kami Iya. membeli, Oh, berapa kami harus mengeluarkan. Tapi dengan adanya kehadiran bapak-bapak di sini, itu suatu istilahnya kami banyak mengucapkan terima kasih. Karena kami Safa Marwah masih memegang asas bersyariah. Kami masih asas bersyariah. Ke tamu-tamu kami juga masih selektif. Kami memberikan yang istilahnya bernuansa. Jadi di Palembang ini banyak hotel. Tapi mungkin masanya bukan masa syariah. kita yang kita ingin munculkan itu. Nah kita sekarang kita bernuansa memang bernuansa kita masih bersyariah. Kita masih berdiri di situ. Masya Allah. Jadi kita masih berdiri. Pondasinya itu Pak ya. Ya jadi kita fondasinya masih di situ. Nah cuman ini tadi yang namanya duniawi, yang namanya syiar agama itu kan kadang-kadang tolak belakang.
ya kan? Ya kan? Antara orang duniawi dengan syariah agama kadang-kadang itu bertabrakan, begini, nabrak gitu kan. Nah, cuman kita masih bisa menjaga ini, kita harus menjaga, kita harus bisa ini, cuman pelan-pelan. Gitu kan. Nah, ini kesempatan Pak. Kalau Bapak, Anda yakin pasti di belakang salah satu gubernur lah, Ya. kan? Ini Palembang Pak. Jadi saya sudah, alhamdulillah 4 kota itu sudah berubah Pak. BPD-nya jadi syariah. Ya. Aceh, justru sekarang Aceh malah nggak boleh lagi ada tempat riba di sana. Ya. Itu di Aceh. NTB sudah Ya. berubah. Ya. Kepri Riau sudah berubah. Padang kemarin saya datang ke sana itu sudah berubah BPD-nya. Nah, Alhamdulillah. Palembang ini kan kesempatan Pak. Kalau Bapak lihat bagaimana BPD Palembang ini untuk bisa BPD Sumsel jadi BPD Syariah. Semua nggak boleh lagi ada konven. Dan itu supportnya ini nanti hotel syariah, banknya syariah, nanti perumahannya syariah. Jadi memang betul-betul ini karena Palembang ini salah satu kota yang nuansa agama Pak. Ya. Darussalam di Dari sini. Palembang Darussalam. Iya. Sampai pas nih, beliau ini BPD nih Pak. Nah, makanya gue sama. Iya, Pak. Ini Pas ya? udah. Iya, jadi artinya kan begini kan. Jadi kan kita begini Pak, menuju kepada Palembang Syariah, kita arahnya ke sana tuh. Cuman mungkin kalau untuk sekarang ini dengan gubernurnya, dengan wali kotanya, itu mungkin masih tahap stagnan. Ya, jadi stagnan ya, jadi jalan di tempat aja kan, baru kita lihat. Ya. Karena begini, karena kita program udah jalan. Kalau orang udah jalan, kita memasukkan program baru kan sulit. Cuman kalau untuk ke gubernur yang akan datang, ataupun ke wali kota yang akan datang, pertama wali kota. Karena kalau wali kota kita ini, saya yakin yang untuk calon saya ini orang benar-benar orang syariah dan orang Palembang asli. Siapa? Belum aku bisa buka. Kalau kayak temen kita pula. Ya, insya Allah. Kalau memang kita sama-sama baik, insya Allah Ketemu dengan beliau. Suatu saat nanti kita undang, kita ini segala macam kan. Nah, kalau misalnya nanti ingin diajak dialog untuk menyampaikan konsep syariah, kita siap. Ya. Dulu Adil itu teman saya di BNI Pak. Ya, Adil, Nah, mantan dirut ya, BPD. BPD. Jadi artinya itu teman saya Menpoli, Nah, si Adil. iya. Nah itu kita satu letting Pak. Dia poli, saya sepak bola. Ya. Dan kita masuk BNI-nya sama. Oh. Cuma Ya. dia siap tetap seperti itu, Anda sudah nggak siap. Ya. Dari 2002 sudah hijrah ke syariah. Pak. Kayak dulu juga di Linggau itu ada juga yang bernuansa hotel syariah. Jadi kami dulu di situ macam hotel abadi kan di Linggau kan. Itu nuansa asli. Nah kita di Palembang ini kebenaran kita yang ini punyanya memang orang Palembang asli, baik suaminya maupun istrinya Palembang. Dan dia membuat konsep, salah satu konsep yang di kota Palembang ini yang mempunyai konsep hotel yang bersyariah. Ya alhamdulillah Pak, perkembangan kita ini kan, jadi kita nuansanya kita bisa. Cuman yang namanya manusia itu ada saja kecolongan tuh yang Iya. hal tertentu. Nah kita itulah butuh nasihat menasihati. Pak. Nah, Jadi Anda selalu kalau di masyarakat jamaah itu Anda kasih tahu. Kan Bang Syariah ini banyak dimusuhi orang Islam Pak. pasti. Jadi maka Anda kasih tahu, bapak-bapak para jemaah, tolong saya siap dikoreksi, saya siap dimarahi, siap, saya siap ditegur, tapi saya tidak siap kalau bapak ibu tinggalkan saya, karena saya mau berubah. Jadi kadang-kadang orang tahu-tahu ninggalin itu nggak pas, ngomong di luar, enak kan lebih baik gua yang dimarahin, sehingga kita tahu untuk memperbaiki. Gitu. Pak tambah lagi Pak. Udah Pak. Jadi ini karena waktu Ya. Jumat sudah masuk Pak ya, jadi kami izin untuk ke masjid Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini jadi keberkahan untuk Amin. Pak Prof ya, juga Amin. kami bisa diterima langsung Pak Prof di sini yang dapat informasi yang bagus. Memang saya kepingin itu tadi di keuangannya Pak. Ya. Kalau yang lainnya sudah syari, ternyata hampir sebagian yang saya datengin itu rekeningnya masih di tempat riba. Ya. Nah, harapan kita kalau sudah syariah, semuanya syariah. Ya. Jadi kita nanti kan memberikan keyakinan kepada owner kan. Iya.
Jadi dengan kita memberikan dengan kepada owner, kita memberikan suatu Makanya pandangan. subhat keraguan dia, Ya. mudah-mudahan kita bisa sama. Jadi kita dengan anu segala macam, nanti kan kita ini kan saya sudah mulai ini apa? Sudah mulai apa namanya? Dia buka diri, kita buka ini, kita ajak kan kita kan Masya Allah. gitu. Saya berguna bagi orang lain. Masya Allah, khairun nas anfa'ahum. Ya. Saya berguna untuk orang lain. Kalau masalah rezeki itu Allah yang mengatur. Masya Allah, barakallah. Ya. Saya begini, saya diam di rumah. Saya masih makan. Saya di sini, saya masih makan. Iya, iya. Ya kan gitu kan? Nah, itu. Jadi masalah bukan aku tidak cinta dengan duniawi, aku harus berapa dengan kehebatan saya dengan ini, itu saya angkuh. Ya kan? Berarti saya sudah menyia-nyiakan apa yang aku bina dari bawah. Masya Allah. Ya kan gitu kan? Jadi kita artinya kita begini, aku memberikan ini, saya sudahlah seikhlas orang berapapun aku terima. Masya Allah. Mudah-mudahan itu berkah. Iya, berkah itu sedikit mencukupi. Iya. Daripada banyak nggak cukup. Karena ada ilmunya banyak kurang, Ah, sedikit cukup. itu berkah lah. Ya itu berkah. Nah tinggal kita bagaimana memberkahinya, ya kan gitu kan? Nah gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau orang sekarang kan tidak bicara dengan kamu mau bayar saya berapa, saya duduk di sini kamu bayar saya berapa, ya kan gitu kan? Ya masih ada bukunya ya. Nah, Ada Bapak. karena saya tidak berbicara tentang masalah ini, ya sudah orang minta bantu dengan kapasitas saya, sebatas kemampuan saya bantu. Cuman saya tidak bicarakan tentang masalah berapa deal-dealan saya, ya kan? Ya sudah, lillahi ta'ala, Allah yang mengatur semuanya. Itu saja. Saya dipertemukan dengan Pak Arifai, orang baik, Iya, iya. ya kan? Iya, Ketemukan dengan anak-anak, begitu kita ngomong anak-anak baik, Nurut gitu ya ya. kan gitu kan, gitu kan? karena niat itu Pak. Iya. Ketika kita berbaik, Hmm. niat kita baik, Allah temukan. Iya. Ini loh. Ya, jadi ada. Saya semalam mimpi ini enggak. Tadi saya kan di rumah yang bakal calon wali kota, ditelepon oleh anak-anak, Pak, katanya ada dari YouTuber, katanya mau ini di sini gitu, teman-teman. Bisa nggak? Oh iya, sudah tunggu kata saya kejar ke sini. Iya, iya. Kan itu kan? Nah itu. Jadi Ini Pak, mungkin yang bisa saya tinggalkan ke Bapak, ini tulisan saya Pak. oh, Insya Allah hidup berkah tanpa riba. amin. Ini untuk Bapak nih. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin itu Pak Sumadi, senang Ya. sekali ketemu dengan Antum. Boleh. Mudah-mudahan ini pertemuan yang diberkahi Allah. Ini karena kami ini sudah waktunya, mungkin Bapak mau sholat juga. Ya. Kami mau izin Pak ya. Ya, Mungkin siap. nanti di tempat yang lain bisa kita ketemu lagi nih, nanti mungkin bisa hubungin Bapak. Ya. Ya apa-apa Siapa yang namanya tuh? Aris tahu? Aris. Jadi begini Aris, Riz, kalau memang mau ke sini kontak saya nanti gini kan, gitu kan. Insya Allah saya kalau lagi semalam 2 malam saya bisa istilahnya menginapkan, memberi fasilitas, kita kan gitu. Dan juga anak-anak Nah, juga kita nanti. bisa ini kumpulin, misalnya mau dialog nggak ada masalah Pak. Iya. Nggak usah mikir-mikir yang lain Pak, saya nyampaikan orang Iya, denger aja iya. udah senang. Jadi nanti kan bisa kita nanti kami kan setiap bulan sekali kan ada pertemuan sama karyawan Nah secara itu Bapak bisa juga memperkenalkan orang kan bisa nginep di sini, mereka yang bayar Pak. Iya. Kita hadir tuh dari beberapa daerah, Iya. itu bisa jadi kondisi bisa seperti Iya. itu. Ya, jadi nanti sebenarnya Bapak punya jemaah atau Iya. Bapak merekomendasikan apa yang segala macam ke sini kan kita kan macam itu kan. Nah, kalau memang kapasitas banyak tolong Ini berapa kamar, Pak? 30. Oh 30. 30. Cuman kan itu istilahnya kalau memang kita bisa sebelahnya bisa. Oh Azka berapa? Azza Azza. ada 80. Oh 110 dong. Ya, sudah itu kita Tempat pertemuannya di Azza atau di sini Pak? di sini ada, di ini ada. Jadi kita di sini sekitar kapasitas sekitar orang 40 gitu kan. Cukup nih kalau untuk umroh untuk ini. Mm-mm. Dan ini pasti kondisinya di Bank Syariah itu arahnya ke sini. Pak. Iya. Ya. Jadi Komunitas anti riba Pak, itu kan Ah. sering ngadain Pak. nah, nanti kan Santi juga kalau memang istilahnya ada mau membuat ikatan kerjasama, saling menguntungkan, ya kan? Ya kata kita nggak bisa ya namanya bisnis Tahu tetap dia. harus saling menguntungkan kan? Betul. Ya di samping kita memang kita siar agama, kita nggak usah Dunia munafik. ikut. Ya, Dunia ikut. kita nggak usah munafik hidup ini kan. Siapa orang yang nggak butuh uang? Siap. Cuman uangnya yang kita cari yang Yang benar. halal. Ya kan gitu kan. Jadi mungkin itu dulu Iya, Pak. singkat waktu karena kita Boleh. takut nanti kita Bisa kemana-mana. kita foto Pak, Bapak pegang Boleh, boleh. buku, Pak. Boleh, boleh. Gimana ya? Bisa keren Pak. Ya, Terima kasih banyak. oke, ya.
Alhamdulillah. Doa terus pakai kami. Ya, amin. Perjalanan Amin. satu Ya. keluarga. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ya.